Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot. Indonesia akan lakoni laga ketiga penyisihan grup D Piala Asia 2023. Lawannya sangat berat, yakni Raja Asia yang terluka, Jepang. Meskipun di ajang kali ini Jepang ini terseok-seok sebab kalah dari Irak sebelum jumpa Indonesia, namun Jepang tetaplah Jepang. Kita gak bisa memungkiri level mereka 3 tingkat di atas kita. Nah, kemarin ada yang komentar, pasti kalau Indo kalah dari Jepang, lu bilangnya gini, maklum lawannya Jepang berat. Ini adalah salah satu contoh orang yang kalau pikirannya pendek, pikirannya itu picik. Sebab semua orang juga tahu, orang awam pun tahu Indonesia dan Jepang itu beda kelas. Jepang nomor 1 di Asia, sementara Indonesia di urutan 26 atau lebih gitulah. Terus kalau kami balik pertanyaannya sama situ, kalau timnas Indonesia kalah dari Jepang, terus situ bilang dasar pelatih dan pemain bodoh, lawan Jepang aja bisa kalah gitu. Nah, sekarang siapa yang nggak lebih patriotisme? Masa timnasnya kalah dihujat abis-abisan kayak gitu? Nggak gitu dalam sepak bola, nggak bisa berpikiran seperti itu. Ketika Indonesia kalah dari Irak yang peringkat Irak ini jauh di atas kita, apa kami pernah bilang wajar Indonesia kalah dari Irak sebab peringkat Irak lebih tinggi dari Indonesia? Enggak kan, kami nggak bilang kayak gitu. Indonesia memang kalah dari Irak, tapi paling tidak Indonesia udah ngasih perlawanan. Sekarang kalau kami balik pertanyaannya, apa komentar lu saat Jepang kalah dari Irak? Irak itu peringkatnya di bawah Jepang lu, apa lu akan bilang, ah wajar Jepang kalah dari Irak sebab Irak lebih rendah peringkatnya dari Jepang? Kan lucu. Sebab kalau orang yang berpikiran logis, dia ini udah tahu dalam sepak bola itu ada istilah bola itu bundar. Yang penting kami ini nggak pernah menjatuhkan atau menghujat timnas. Kita mengkritik boleh, tapi menghujat jangan. Itu yang harus lu pelajarin. Oke, kita balik lagi ke pertandingannya. Jelang lawan Jepang, video-video ini mulai bermunculan lagi nih di semua platform media sosial ya. Ya, ini video ini sebenarnya video iklan sih yang dibintangi oleh mantan bintang Brazil Roberto Carlos. Tapi ya ini tuh cuma iklan. Sebab faktanya di sepak bola modern seperti sekarang ini, Jepang ini udah nggak pakai yang kayak gitu, nunduk-nunduk kayak gitu, udah nggak pakai tuh Jepang tuh. Lagian secara logika ya di sepak bola modern seperti sekarang ini tuh, ya kan tendangan bebas itu harus nunggu fluid wasit dong. Indonesia bisa lolos ke 16 besar dengan syarat imbang atau menang lawan Jepang, atau kalah tapi dengan kebobolan yang sedikit atau enggak kebobolan banyak. Itu pun masih harus menunggu atau tergantung pertandingan lain. Jadi di sini ya mau nggak mau Indonesia ini harus benar-benar habis-habisan, minimal nggak kebobolan banyak gol. Nah, itu udah membuka peluang jalan Indonesia lolos ke 16 besar. Untuk urusan formasinya kami nggak akan menampilkan secara detail, tapi jika kami boleh ngasih saran atau pendapat, ini cuma saran atau pendapat tuh ya, menurut kami trio center back saat lawan Vietnam itu cukup oke. Sandi, Jordi, dan Hubner kayaknya cocok diduetin belakang nih, ada trio ini belakang sebab bisa saling berkomunikasi dan solid juga. Permasalahannya tentu ketika 3 orang ini dipasang di lini belakang, ada di lini tengah dan depan. Ketika Justin Hubner diplot sebagai bek tengah, otomatis Ivar Jenner mati sendirian di tengah, nggak ada yang bantuin. Egy Maulana Fikri nggak bisa jadi jangkar, pilihannya cuma ada Klok dan Kambuaya. Sementara di lini depan, ya kami maunya sih tetap menduetkan Rafael Struijk dengan Ramadan Sananta. Tapi balik lagi di sini timnas Indonesia ini butuh bertahan. Jadi kami pikir Sintayong akan tetap pakai satu striker yakni Rafael Struijk dan menumpuk pemain tengah dan di belakang. Jadi kira-kira seperti inilah kalau menurut kami, versi kami lo ya. Kiper Nando, belakang Sandi, Jordi, dan Elkan. Kiri kami sih pengennya Sen Patinama yang ditampilkan, tapi kayaknya nggak mungkin sebab STY ini pasti akan memakai anak emasnya yakni Pratama Rahan. Sementara di kanan tetap Asnawi, di tengah tetap Ivar Jenner dan Justin Hubner, sayap kiri Lino, sayap kanan mungkin Sayuri ya. Nah, di depan ya Rafael Struijk. Nah, seperti itu prediksi kami lo ya.
Sementara di kubu Jepang sendiri, ini seluruh pemain dan pelatih Jepang ini lagi emosi nih dengan status mereka sebagai Raja Asia, tapi terseok-seok di Piala Asia ini menurut mereka ya sangat memalukan. Makanya kalau kata pelatih Jepang Moriyasu, Indonesia ternyata di luar dugaan. Mereka kuat, tapi kami mau tak mau harus hancurkan mereka. Tak ada pilihan lain bagi kami. Ini jalan satu-satunya, ujar Moriyasu. Pemain-pemain seperti Mitoma, Kubo, Endo ini menyatakan siap menghancurkan Indonesia. Cuma satu orang yang gak banyak bicara, yakni King Minamino yang kalem aja. Nggak tahu deh dia ini terlalu pede atau gimana nih. Ya maka siap-siap aja kita akan melihat timnas Jepang ini menggempur habis-habisan Indonesia seperti saat mereka menjajah Indonesia dulu. Tapi jangan lupa ya, kelemahan Jepang ini di Piala Asia ini ya ada di sektor kiper mereka loh, yakni Andre Onanakawe alias Zion Suzuki. 2 laga 4 kali kebobolan cuy si Zion Suzuki ini. Nah ini bisa nih dimanfaatin oleh timnas kita. Kelemahan Zion Suzuki adalah refleksnya yang gak terlalu bagus dan penempatan posisinya yang kadang absurd. Jangan lupa juga Zion Suzuki ini itu lemah kalau menghadapi tendangan keras. Nah bisa dicoba tuh. Ya kita akan lihat nanti pada Rabu 24 Januari 2024 pukul 18.30. Kita beralih ke berita klub. Ada beberapa uji coba tim Liga 1 yang akan kita bahas sedikit analisanya ya. Yang pertama adalah uji coba antara Dewa United versus Persib Bandung. Nah, kita akan analisa sedikit ya. Di sisi Dewa United, ya ini sih permasalahan klasik Dewa United nih, yakni belum padu, kreativitas kurang dan juga kurang sabar, serta penyelesaian akhir yang masih buruk. Hilangnya beberapa pemain inti seperti Kambuaya, Egy Maulana Fikri, dan Majid Osman benar-benar terasa bagi tim Dewa United. Apalagi di babak pertama, Dewa United ini nggak bisa leha-leha. Sebab 3 maung di depan milik Persib ini sewaktu-waktu bisa saja mengejutkan. Dan ini terbukti, saat 3 maung milik Persib ini hilang di babak kedua, Dewa United bisa lebih leluasa dalam menyerang. Dan kalau ditanya dari soal segi permainan, kami pikir ya, masih untung Dewa United cuma kalah 0-3 dari Persib di wajah uji coba kali ini. Sementara di sisi Persib Bandung, Persib masih sama, skema yang sama, pragmatis, nunggu dan mengandalkan serangan balik. Di babak pertama meskipun pakai 3 maung di depan, tapi terlihat penguasaan bola justru didominasi oleh Dewa United. Dan di sini kita bisa sangat melihat atau sangat jelas terlihat ya, saat babak kedua Persib menurunkan para pemain pelapis, kelihatan banget kan jomplangnya. Cuma di babak kedua ini ya, kami ini mengapresiasi beberapa pemain pelapis seperti Ferdiansyah, Rian Kurnia, dan Azikri Fadila. 3 pemain ini menurut kami ya lumayan menonjol sebagai pemain cadangan. Selebihnya seperti Febri, Jupe, dan Victor ya gitu deh, udah mulai habis menurut kami. Zalnando belum balik ke performanya. Irianto masih kaku sebab baru sembuh. Ajis ya biasalah, kalau Ajis mah nggak mau baru sembuh ke atau cedera ke ya gitu aja permainannya. Dado ini yang menurut kami lumayan bagus nih di laga uji coba kali ini. Sebagai jangkar, Dado ini oke banget. Tapi ketika sebagai playmaker, Dado udah mulai berkurang nih. PR Boyan Hodak masih sama, yakni mencari pelapis yang sepadan, khususnya di lini depan. Sebab terlihat jelas, Persib nggak punya striker lagi kalau DDS dan Siro ini ditarik keluar. Ya itu sih sedikit analisa kami soal uji coba Dewa United versus Persib Bandung. Bestinya Persib Bandung yakni Persija Jakarta pun lakoni uji coba lawan tim Liga 3 Dejan FC. Tim asuhan Thomas Doll pesta 8 gol ke gawang Dejan FC. Gol-gol Persija dicetak oleh Aji Kusuma 2 gol, Maciej Gajos 1 gol, Almeida 3 gol, Rio Matsumura 1 gol, dan Hanif Syahbandi 1 gol. BTW Engkong Simik main loh dari babak pertama, tapi ya kalian lihat sendirilah, lawan tim Liga 3 aja dia kagak bisa ngegolin, gimana lawan tim Liga 1?
Tapi seperti yang sudah kami duga, Persija nggak bakalan bisa melepas Marco Simic. Ya karena Persija masih punya utang sama Simic. Sementara buat bayar utang ke Simic, ya duitnya dari mana? Hal ini disampaikan Wakil Presiden Persija Ganesha Putra. Ya karena kontraknya Simic itu masih ada di Persija sampai 2025. Ya kita harus hormati itu, ujar Ganesha Putra. Ini mungkin akan mengecewakan bagi Jackmania yang sudah jengah melihat Simic. Tapi ya mau gimana lagi, klubnya bokek, kagak punya duit cuy. Meskipun Thomas Doll baru-baru ini ngasih kode pemain baru asal Jerman. Dia adalah Serhat Semih Güler. Pemain asal Jerman keturunan Turki yang saat ini main di Liga 2 Jerman bersama klub Hansa Rostock. Berusia 26 tahun, harganya juga cukup murah, yakni sekitar 4,35 miliar aja. Musim lalu, Semih ini tampil luar biasa, cetak 23 gol dan 9 assist dari 28 kali penampilan. Tapi ya, ini akan terulang terus tiap musimnya. Thomas Doll minta pemain tapi manajemen kagak bisa penuhin sebab kagak punya duit. Ya kita akan lihat musim depan apakah akan ada perubahan atau tidak. Dari Bayangkara FC, superstar Bayangkara FC Raja Nainggolan mengisyaratkan tak akan membela Bayangkara FC lagi di musim depan. Alasannya sepele, Nainggolan ini menganggap dirinya ini gagal mengangkat performa Bayangkara FC musim ini, andai Bayangkara FC ini terdegradasi musim depan. Apalagi setelah ada kabar Nainggolan ini bersih tegang dengan Mario Gomez, sebab Nainggolan ini menganggap taktik dan strategi yang diajarkan Mario Gomez ini sudah kuno. Di era sepak bola modern seperti sekarang ini, menurut Nainggolan ya, taktik Gomez ini nggak akan mampu membuat sebuah tim ini sukses. Nainggolan mengisyaratkan akan pensiun di akhir musim ini dan mulai melirik akan menjadi pelatih. Tapi jika ada tim Eropa yang masih berminat, ya diterima. Ternyata gengsi juga dia main di Liga Wakanda. Dari PSM Makassar, pelatih PSM Makassar Bernardo Tavares kembali mengkritik Sintayong. Gara-garanya cuma satu, jenis Sintayong ini dianggap nggak becus memaksimalkan potensi Yakob Sayuri. Di Piala Asia ini, Sayuri ini diposisikan di berbagai posisi, mulai dari winger kiri, winger kanan, bek kiri, dan bek kanan. Ini yang menurut Tavares hal yang salah dan terlalu mengeksploitasi kemampuan dari Yakob Sayuri. Saya mengapresiasi kinerja Yakob. Dia tampil luar biasa. Dia ditempatkan di berbagai posisi yang justru bukan tempatnya. Ini hal yang bodoh dari seorang pelatih, apalagi sekelas pelatih tim nasional. Sintayong harusnya bisa lebih memaksimalkan kemampuan pemain. Jangan dieksploitasi terlalu berlebih di posisi yang bukan posisi aslinya, ujar Tavares. Ya udah deh, kalau gitu situ aja coach yang latih timnas. Gimana?